Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Surrender yang rilis di tahun 2025. Merupakan film India yang menceritakan tentang kinerja polisi dalam menumpas kejahatan. Disutradarai oleh Gautaman Ganapati, Surrender 25 dibintangi Tarzan Tiagaras dan MP Michael sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana kota Chennai yang dimana saat itu beberapa calon legislatif melakukan kampanye untuk pemilu serentak yang akan dilaksanakan 5 hari lagi. Di kantor polisi Chennai, kriminal bernama Dipu diinterogasi terkait pembunuhan sekretaris ketua menteri yang dibunuh setahun silam. Dipu dipaksa berterus terang dan akhirnya mengatakan jika pembunuhan tersebut pelakunya adalah pemimpin mereka bernama Kanagu. Sebelum komisaris memberikan perintah penangkapan, inspektur polisi bernama Gopal yang ternyata adalah kaki tangan Kanagu langsung menyampaikan semuanya kepada Kanagu. Keesokan malam di kantor polisi Chennai, perwira junior bernama Pugas melapor ke penulis Perisami jika dirinya adalah perwira baru yang akan segera bergabung. Perisami awalnya sedikit marah lantaran Pugas tidak melaporkannya di siang hari. Namun ternyata Pugas sudah meletakkan surat penunjukan dirinya di atas meja dan Perisamilah yang lupa di mana meletakkannya. அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் காலையிலே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்க கையில தான் சார் கொடுத்தேன். Perisami adalah polisi senior yang masa jabatannya tak lebih dari 6 bulan. Dan di usianya saat ini ia sering mengalami kelupaan terkait beberapa detail kecil. H-4 pemilu, tokoh masyarakat yang memiliki lisensi kepemilikan senjata diwajibkan menyerahkan senjata mereka ke kantor polisi. Dan salah satunya adalah artis kawakan bernama Mansur Ali Khan. Setelah mengecek dan meregisternya, Perisami kemudian menyimpan senjata tersebut di laci 205. Dan selanjutnya ia meminta Mansur Ali kembali mengambil senjatanya setelah pemilu selesai. Di markasnya, Kanagu yang sudah mengetahui pengkhianatan Dipu langsung melakukan pembunuhan. Setelah menendang dadanya, Kanagu menceburkan tubuh Dipu ke cairan es yang akhirnya Dipu tewas membeku. Kanagu memiliki tangan kanan bernama Murti dan adik bernama Dili. Namun terkait Dili, Kanagu sering kecewa lantaran Dili kerap melakukan tugas di luar perintahnya. Kanagu saat ini mencalonkan diri sebagai calon menteri di distrik Chennai. Dan ia diharuskan menyerahkan uang sebanyak 10 crore kepada ketua partai untuk menjamin kemenangan. Lantaran di beberapa titik perbatasan sering diadakan razia, Kanagu akhirnya bekerja sama dengan inspektur polisi bernama William. Dan selanjutnya anak buah Kanagu bernama Varghese diperintahkan mengantarkannya. Wakil inspektur bernama Amu mendapatkan perintah menangkap demonstran wanita yang melemparkan sendal ke bahu menteri. Amu mengajak polisi bernama Narayana dan juga Pugas dalam investigasi tersebut. Berhenti di salah satu kedai makanan, Amu melihat seorang wanita beranak satu ribut dengan salah satu pengunjung. Dan dikarenakan belum menemukan tersangka yang dicari, Amu memutuskan mengkambing hitamkan wanita itu. Kabar tidak mengenakan muncul ketika media memberitakan jika Inspektur William mengalami kecelakaan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Salah satu anak buah Kanagu memberikan informasi jika uang 10 crore yang dibawa William telah menghilang. Dan Kanagu yang tidak percaya sangat yakin jika William berusaha menipunya. Sementara itu di kota Trichy, caleg lokal bernama Munis mendapatkan serangan dari caleg lain yang menghancurkan posko mereka. Ponakan serta anggotanya mengatakan jika Munis tidak boleh lengah sebelum pemilu berlangsung. Dan baiknya saat ini Munis membeli senjata api untuk menjaga diri.
Sebelum berangkat kerja, Pugas pergi ke kediaman Perisami yang dimana rumah mereka sama-sama berada di asrama polisi. Perisami memiliki 2 putri yang saat ini masih berstatus pelajar. Istrinya meninggal dunia 6 tahun silam karena penyakit corona. Dan sejak saat itu, Perisami seorang diri membesarkan dan merawat kedua putrinya. Sama halnya seperti Perisami, Pugas juga tidak memiliki seorang ayah sejak kecil. Ia hanya dibesarkan oleh ibunya yang merupakan pekerja serabutan. Anak Payaso. Di kantor polisi, Amu melihat ponakannya bernama Rajesh yang saat itu tengah membuat pengaduan sepeda motornya yang menghilang. Rajesh mengatakan kalau Perisami tidak langsung membuat laporan. Hingga akhirnya ia pun harus menunggu 1 malaman di kantor polisi. Alasan Perisami tidak membuat laporan dikarenakan Rajesh datang dengan keadaan marah-marah. Bahkan merasa orang besar, Rajesh tak sungkan menghina kinerja polisi yang dianggapnya sangat lambat. Perisami kehabisan kesabaran dan kemudian menampar Rajesh dengan sangat keras. Namun siapa sangka hal tersebut dianggap Amu sebagai penghinaan kepada dirinya. Di luar, Pugas menasehati anak-anak yang bermain kriket lantaran bola mereka selalu masuk ke halaman kantor. Setelah mengembalikan bolanya, Ali, anak laki-laki wanita yang ditangkap Amu tadi malam, tertarik untuk ikut bermain. Dan saat orang tuanya menunggu, ia pun pergi bermain kriket bersama anak-anak tersebut. Ketika Perisami meregister barang-barang titipan, Amu dengan sengaja membuat keributan di hadapan personil polisi lain. Sampai salah satu polisi, yaitu Narayana, mengatakan jika Perisami tidak perlu menggubris perkataan Amu. Di tengah keributan tersebut, Perisami tanpa sengaja meletakkan senjata Mansur Ali di meja minuman samping jendela. Dan siapa sangka beberapa menit setelahnya supir truk bernama Yasir melihat senjata tersebut. Yasir awalnya ingin mengambil air dari keran kantor polisi. Namun melihat senjata api yang diperkirakan nilainya cukup tinggi, ia pun memutuskan mengambilnya. Saat sedang mengamati sekitar, Yasir dikejutkan dengan kehadiran Ali yang mengambil bola kriket lantaran masuk ke halaman samping. Dan di sisi lain, polisi Ganepati yang baru keluar dari kamar mandi menyaksikan kehadiran Yasir. Sebelum berlalu pergi, Ganapati memerintahkan Yasir mengisi air di ember kamar mandi. Dan setelah selesai, Yasir kemudian pergi ke arah jendela untuk mengambil pistol Mansur Ali Khan. Di rumah sakit, Kanagu yang ingin melihat kondisi William bersama 4 anak buahnya sempat ditegur oleh personil polisi. Dan karena dikhawatirkan terjadi keributan, Kanagu dipersilahkan masuk seorang diri. Kabar angin yang menyatakan jika William kritis ternyata salah besar. Saat memasuki ruangan, Kanagu melihat William tengah bersenda gurau bersama keluarganya. Kanagu to the point dan meminta William mengembalikan uang 10 crore miliknya. Namun William tetap pada keyakinannya jika uang tersebut telah dicuri saat kecelakaan. Naas saat keluar dari ruangan, Kanagu malah diserang kelompok misterius dengan senjata tajam. Dan beruntungnya ketika akan kalah, Kanagu mendapatkan bantuan dari Pugas yang saat itu tengah melintas. Walaupun berhasil memenangkan perkelahian, Kanagu tidak mengetahui siapa kelompok yang melakukan penyerangan. Namun kepada inspektor, Kanagu meminta agar berita penyerangan dirinya dirahasiakan dari pihak manapun. Atasan polisi yaitu Inspektur Umayal memanggil wanita bernama Rani yang ditangkap oleh Amu. Dan dalam interogasinya, Rani mengatakan jika dirinya bukanlah wanita yang melempar sendal ke bahu menteri. Raut wajah dan gestur tubuh yang sangat jujur membuat Umayal sangat yakin jika Rani bukanlah pelakunya. Bahkan mendengar kehidupan Rani yang sedang kesusahan, Umayal berjanji akan mencarikan pekerjaan untuknya. Umayal memeriksa register barang titipan yang tersimpan di kantor mereka. Dan selanjutnya ia meminta Perisami mengambil senjata Mansur Ali Khan. Perisami sangat terkejut lantaran di laci 205 tidak terdapat senjata tersebut. Dan dengan penuh kepanikan, ia pun mulai mengingat-ingat di mana senjata itu sebenarnya diletakkan. Perisami sangat yakin jika dirinya pernah meletakkan senjata tersebut di meja minuman.
Namun seingatnya juga ia sudah memasukkan senjata tersebut kembali ke dalam laci. Narayana mengatakan kalau dirinya memang sempat melihat Perisami meletakkan senjata di meja minuman. Namun ia juga tidak yakin kalau Perisami kembali mengambil senjata dan memasukkannya ke dalam laci. Pugas yang turut ikut membahas masalah tersebut memberi masukan yang cukup bijak. Ia mengatakan jika mereka sebaiknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu lantaran waktu pengembalian senjata masih tersisa 4 hari lagi. Semua orang yang berada di kantor polisi di hari kejadian dipanggil satu persatu untuk diinterogasi. Namun setelah semua proses dilakukan, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana senjata tersebut berada. Di tengah investigasi yang sedang berlangsung, Umayal memberikan informasi yang cukup penting kepada Pugas. Beliau mengatakan kali pertama dirinya bergabung dengan kepolisian, Perisami adalah atasannya. Perisami merupakan polisi jujur yang bekerja sesuai prosedur. Ia sudah 5 kali mendapatkan penghargaan karena kinerjanya. Namun walaupun begitu, sikap idealis Perisami tidaklah bagus untuk departemen. Sehingga di usianya yang sudah mengabdi selama 30 tahun, Perisami masih stuck dengan pangkatnya saat ini. Ganapati mengatakan di hari kejadian ia sempat melihat seorang supir truk mengambil air keran di halaman samping. Dan melalui rekaman CCTV didapatkanlah wajah supir truk yang tak lain adalah Yasir. Beberapa orang yang diinterogasi mengatakan jika Yasir bukanlah orang lokal. Ia adalah orang luar yang kemungkinan melintas di daerah Chennai. Dili bersama 4 rekannya menjalani bisnis penjualan senjata api skala kecil. Dan kali ini mereka mendapatkan permintaan barang dari caleg asal Trichy yang tak lain adalah Munis. Setelah menyepakati harga senjata, Munis mengatakan jika mereka akan tiba 2 hari lagi di kota Chennai. Dan selanjutnya Dili akan mengatur lokasi pertemuan mereka. Melalui bantuan pensiunan polisi bernama David, Umayal mendapatkan informasi jika di Chennai ada mafia senjata bernama Egmore. Dan setelah dilakukan pelacakan, Pugas langsung turun ke lokasi. Setelah diringkus, Egmore dibawa ke kantor polisi beserta semua senjata api miliknya. Namun saat di cross-check, Perisami mengatakan di antara semua senjata tersebut tidak ada senjata api milik Mansur Ali Khan. Lantaran belum menemukan yang dicari, Umayal melakukan razia besar-besaran di beberapa pos perbatasan. Dan di tengah tugas tersebut, Perisami malah terlibat perselisihan dengan Dili. Dili bersama rekannya mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan. Dan Perisami yang melihatnya langsung memberhentikan. Dili awalnya menjual nama Kanagu agar masalah mereka tidak panjang. Namun Perisami tidak peduli dan dengan nada marah ia mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan Kanagu. Wakil inspektur bernama Amir yang mengetahui Dili adalah saudara kandung Kanagu langsung melepaskan. Namun setelah dibebaskan, Dili malah merampas walkie-talkie milik Perisami. Tangan kanan Kanagu bernama Lokes memberi informasi jika William telah melarikan diri dari rumah sakit. Dan selanjutnya Kanagu memerintahkan mereka semua agar segera mencari William di kediamannya. William ternyata telah bekerja sama dengan Varghese dalam menggelapkan uang 10 crore milik Kanagu. Namun dalam aksinya Kanagu memutuskan membawa kabur uang tersebut seorang diri. Saat William berhasil mengurung Varghese di kediamannya, seketika itu juga Lokes tiba di sana. Namun melihat rumah yang kosong, Lokes memutuskan untuk pergi. Beberapa menit setelahnya, Varghese yang sudah bisa keluar rumah membuka gerbang depan. Dan siapa sangka ia malah dikejutkan dengan kemunculan Lokes yang ternyata masih berada di luar sana. Varghese mengatakan jika dirinya berada di sini atas perintah Kanagu. Namun setelah dikonfirmasi, Kanagu tidak membenarkannya. Pada akhirnya Kanagu mengerti kalau Varghese dan William bekerja sama dalam mencuri uang 10 crore miliknya. Ketika hendak melakukan penangkapan, Lokes tidak menyadari jika Varghese telah melarikan diri. Dan selanjutnya mereka semua diperintahkan menelusuri jejak Varghese dan juga William. Video di mana Dili berselisih dengan Perisami sampai kepada Kanagu.
Dan melihat kesombongan Perisami yang tidak takut dengannya, Kanago merasa sedikit jengkel. Umayal mendapatkan pemberitahuan jika Dili akan mengembalikan walkie-talkie apabila Perisami mengambilnya secara langsung. Dan selanjutnya Umayal memerintahkan Amir menemani Perisami. Setibanya di markas mereka, Dili ternyata tidak langsung memberikan walkie-talkie kepada Perisami. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya mengeluarkan Amir dari dalam markas. Melihat Dili bertindak di luar batas, Amir langsung melaporkannya kepada Umayal. Dan selanjutnya Umayal bersama beberapa personil termasuk Pugas pergi menyusul mereka. Kanago yang sudah tiba langsung menemui Dili yang ternyata Dili telah mempermalukan dan melucuti seragam Perisami. Dan mau tidak mau Perisami harus kehilangan martabatnya sebagai seorang polisi. Vargas yang masih bersembunyi akhirnya tertangkap oleh orang-orang Kanago. Dan selanjutnya ia pun dibawa untuk diinterogasi. Dipaksa berterus terang, Vargas akhirnya mengakui kalau ia dan William berencana melarikan uang 10 crore milik Kanago. Namun dalam aksinya William memutuskan pergi meninggalkannya. Bisa ditebak jika ada anggota yang melakukan pengkhianatan maka mereka akan berakhir tewas. Dan sama seperti Dipu, Vargas akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara mengenaskan. Setelah dirinya dipermalukan, Perisami melampiaskan kekesalannya dengan meminum minuman alkohol. Ia mengatakan inilah momen pertama kali martabatnya sebagai seorang polisi jatuh secara hina. Kepada mereka semua termasuk Pugas, Perisami menggerutu kalau saja ia memiliki anak laki-laki tidak mungkin dirinya dibiarkan seperti ini. Anak laki-lakinya pasti akan berdiri tegap melawan kelompok gangster yang melucuti pakaiannya. Sementara itu di sisi yang berbeda, Munis mendapatkan masalah di perjalanan menuju Chennai. Pertama, laju mereka sempat terhenti setelah terjaring razia kepolisian. Dan kedua, mobil mereka sempat pecah ban dan akhirnya salah satu anak buah Munis memberanikan diri menculik ban serap di salah satu bengkel mobil. Perkataan Perisami yang berandai-andai memiliki seorang anak laki-laki ternyata menyentuh perasaan Pugas. Dan tanpa pikir panjang, Pugas langsung berkeliling tanpa seragam mencari keberadaan Dili. Di balik keinginannya yang ingin melakukan balas dendam, ternyata ada kelompok lain yang juga mengincar Dili. Mereka adalah Golu dan 4 orang rekannya. Golu memilih mundur setelah mengamati Pugas mendatangi Dili di sebuah bus kosong yang dimana saat itu Dili sedang bersama wanita penghibur. Dan tanpa basa-basi, Pugas langsung melakukan serangan secara brutal. Agar aksinya tidak terbongkar, Pugas memutuskan pergi setelah rekan-rekan Dili berdatangan. Dan dalam pelariannya, Pugas sempat ditolong oleh Golu yang akhirnya diketahuilah jika Golu adalah kelompok misterius yang menyerang Kanago di rumah sakit. Golu mengatakan jika yang dilakukannya adalah tindakan balas dendam atas kematian pamannya yang tak lain adalah Dipu. Dan selanjutnya keduanya sepakat merahasiakan penyerangan tersebut. Di kantor polisi, Amir ternyata mengetahui kalau Pugas adalah pelaku penyerangan Dili. Dan Pugas yang tidak bisa mengelak lagi mengatakan kalau kata-kata Tuan Perisami sangat membekas di hatinya sehingga ia pun memutuskan untuk melakukan balas dendam. Dilarikan ke rumah sakit, Dili mengalami kejang dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Dan di sisi lain, Kanago merasa curiga kalau Perisami adalah pelakunya. Perisami dengan jujur mengatakan kalau sebenarnya ia memang sangat membenci perbuatan Dili yang melucuti pakaiannya. Namun walaupun begitu, ia sadar kalau dirinya tidak memiliki daya upaya untuk melakukan pembalasan. Dua penyerangan yang terjadi kepada keluarga Kanago membuat inspektur merasa khawatir akan keselamatannya. Terlebih lagi saat ini Kanago adalah calon menteri yang maju di daerah mereka. Pada akhirnya inspektur mengirim 2 personil yaitu Amir dan Pugas untuk melakukan penjagaan.
Pugas mendapatkan laporan jika supir truk Yasir keberadaannya sudah ditemukan. Dan setelah mengkonfirmasi dengan inspektur, mereka semua bersiap untuk melakukan penangkapan. Orang-orang Kanagu melakukan penculikan kepada putri William bernama Sophia. Dan pada akhirnya William memutuskan datang ke markas untuk menemui Kanagu. Sebelum datang ke sana, William sempat berpesan kepada istrinya bernama Mira jika dia tidak kembali dalam 1 jam, Mira harus segera membuat laporan kepada komisaris. Setelah semuanya selesai, William kini telah tiba di markas Kanagu. Namun sebelum memberitahu di mana uang 10 crore disembunyikan, William meminta Kanagu memperlihatkan putrinya. Usut punya usut, ternyata yang diculik Kanagu bukanlah Sophia. Anak buahnya melakukan kesalahan penculikan hingga akhirnya William merasa puas dan memutuskan untuk pergi. Kanagu tidak melepaskan William begitu saja. Dan walaupun uang 10 crore-nya dipastikan tidak akan kembali, Kanagu memutuskan membunuh William. Malam hari seluruh personil polisi akhirnya melakukan penangkapan kepada supir truk Yasir. Namun dalam aksinya mereka tidak menyadari jika Murti dan anak buahnya berhasil menculik Perisami untuk dibawa ke hadapan Kanagu. Komisaris yang akhirnya mengetahui pembunuhan William berpesan kepada inspektur agar mereka segera melakukan penangkapan kepada Kanagu. Namun lagi-lagi informasi tersebut bocor dikarenakan Inspektur Gopal. Munis yang sudah tiba di Chennai merasa gelisah lantaran Dili tak juga menjawab panggilannya. Hingga akhirnya ketika kembali menelpon, ia pun berbicara dengan Kanagu yang sekarang memegang ponsel Dili. Tidak tahu apakah Munis ikut campur dalam penyerangan Dili, Kanagu terpaksa mempersilahkannya datang ke markasnya. Ketika berada di sana, Munis yang belum menyadari betapa berbahayanya Kanagu menyaksikan seorang pria tua yaitu Perisami tengah diinterogasi. Perisami kembali ditanya siapa yang melakukan penyerangan kepada Dili. Dan walaupun Perisami mengatakan tidak tahu, namun Kanagu memukul Perisami dengan sangat keras. Setelah Perisami tidak sadarkan diri, Kanagu mendapatkan serangan tiba-tiba dari kelompok Golu. Sambil melakukan penyerangan, Golu mengatakan kalau dirinya datang untuk membalas dendam atas kematian Dipu. Walaupun awalnya Golu sempat mendominasi, Kanagu ternyata memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya setelah terjadi perkelahian yang cukup sengit, Kanagu berhasil menewaskan Golu dengan senjata tajam. Sebelum kematiannya, Golu akhirnya buka suara jika yang menyerang Dili bukanlah mereka. Pelakunya adalah anggota polisi yang tak lain adalah Pugas. Belum sempat memerintahkan anak buahnya melakukan penangkapan, Kanagu malah dikejutkan dengan kehadiran Pugas. Dan di momen ini Pugas yang sudah sangat emosi menghajar habis Kanagu beserta semua anak buahnya. Dikarenakan adanya perintah penangkapan dari komisaris, Pugas akhirnya memiliki pilihan untuk menewaskan Kanagu. Dan setelah membuatnya terkapar, tubuh Kanagu dimasukkan ke dalam air es sehingga ia pun tewas dengan keadaan membeku. Kondisi Perisami yang tidak sadarkan diri membuat Pugas dan juga Amir langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun di sisi lain kabar duka disampaikan ke keluarga Kanagu. Dokter menyatakan jika Dili tidak bisa terselamatkan lantaran luka pukulan yang ada di kepalanya sudah sangat parah. Di kantor polisi, supir truk Yasir akhirnya berterus terang kalau dirinya bukanlah orang yang mengambil senjata api milik Mansur Ali Khan. Selesai dirinya diperintahkan Ganapati mengambil air, Yasir langsung menuju jendela untuk mengambil senjata. Namun nyatanya di sana ia tak lagi menemukan senjata tersebut. Sehari setelah mendapatkan perawatan, Perisami diperbolehkan pulang karena kondisinya telah membaik. Dan di tengah perjalanan, Perisami masih penasaran akan orang yang melakukan penyerangan kepada Dili. Amir tak lagi bisa menyembunyikan rahasia yang dipesankan oleh Pugas. Dan akhirnya ia pun mengatakan jika Pugaslah yang menyerang Dili. Dan hal itu dilakukan Pugas karena menganggap Perisami sebagai sosok seorang ayah.
Terkait senjata Mansur alihkan, barulah diketahui jika yang mengambil senjata tersebut adalah anak laki-laki Rani yang tak lain adalah Ali. Hari di mana mereka bermain kriket, Ali ternyata melihat senjata tersebut ketika mengambil bola. Dan tanpa ada orang yang mengetahui, Ali kemudian memasukkan senjata ke tas milik Rani. Rani baru mengetahuinya ketika Ali mengeluarkan senjata tersebut dari dalam tasnya. Dan tanpa menunggu lama, Rani langsung bergegas ke kantor polisi. Setelah diperiksa, Perisami sangat yakin jika senjata itu memang benar senjata Mansur alihkan. Namun di sisi lain, Pugas menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pugas melihat jika senjata tersebut sudah aktif dan berisi semua peluru. Padahal faktanya Perisami seharusnya menyimpan senjata dan peluru secara terpisah. Yakin jika di antara anggotanya ada yang melakukannya, Umayal meminta semua personil berkata jujur. Dan akhirnya Narayana angkat bicara kalau dirinya lah yang melakukannya. Saat Perisami berselisih dengan Amu, Narayana melihat jika laci 205 belum terkunci. Ia kemudian mengambil senjata Mansur alihkan dan mengisi semua peluru. Narayana sangat membela Amu dan ingin menjebak Perisami. Mereka kemudian sepakat meletakkan senjata di atas meja minuman agar Umayal yang melihatnya menganggap Perisami tidak becus dalam bekerja. Intinya Narayana dan Amu ingin merusak karir kepolisian Perisami di ujung masa pengabdiannya. Bisa saja keduanya iri lantaran Perisami sudah 5 kali menerima penghargaan sebagai polisi terbaik. Sebelum Umayal menjatuhkan hukuman, Perisami memilih berlapang dada dan ia dengan besar hati memaafkan kesalahan keduanya. Pugas mendapatkan pujian dari komisaris lantaran bergerak cepat membekuk kelompok Kanagu. Dan di sisi lain, Perisami bisa tersenyum lega setelah mengembalikan senjata Mansur alihkan dengan keadaan utuh. Perisami tidak bisa menyembunyikan perasaan bangganya kepada Pugas. Ia merasa terharu lantaran Pugas sudah menganggapnya sebagai sosok seorang ayah. Di akhir film, sebuah plot twist yang tak kalah menariknya kemudian diperlihatkan. Ketika William pergi membawa kabur uang 10 crore milik Kak Nagu, ternyata ia menyembunyikannya di ban serep mobil Kijang yang kemudian mobil tersebut disimpan di salah satu bengkel. Dan ya, benar saja ban serep yang menyimpan uang 10 crore tersebut sekarang berada di mobil milik Munis. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.